Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk lansia kita. Para sobat lansia dimanapun Anda berada, pernahkah Anda melihat lansia di sekitar kita tiba-tiba sering terjatuh, mudah lupa, sulit tidur, terjadi perubahan emosi yang mendadak, atau bahkan tubuh yang semakin melemah? Bisa jadi ini bukan hanya sekedar penuaan biasa, melainkan bagian dari sindrom geriatri. Nah, apa itu yang dimaksud sindrom geriatri? Sindrom geriatri adalah suatu kumpulan masalah kesehatan yang sering muncul pada usia lanjut. Dan hal ini bukan hanya sekedar penyakit tunggal, melainkan merupakan kombinasi dari proses penuaan yang ditandai dengan penurunan fungsi tubuh. Dengan demikian, maka harus mendapatkan perhatian khusus pada lansia tersebut. Nah, apa saja yang termasuk dalam sindrom geriatri? Tentu untuk memudahkan kita mengingatnya dan mengenalnya, kita istilahkan dengan 14 I. I yang pertama adalah imobilisasi, yaitu adanya keterbatasan gerak secara mandiri pada usia lanjut. I yang kedua adalah instabilitas, yaitu adanya gangguan keseimbangan yang bisa meningkatkan resiko jatuh pada usia lanjut. I yang ketiga adalah inkontinensia urin dan alfi, yaitu adanya kesulitan mengontrol buang air kecil ataupun buang air besar. I yang keempat adalah intellectual impairment, yaitu menurunnya daya ingat ataupun fungsi kognitif pada usia lanjut. I yang kelima adalah inanition, yaitu hilangnya atau menurunnya nafsu makan pada usia lanjut. I yang keenam adalah impairment of vision dan hearing, yaitu menurunnya fungsi penglihatan dan pendengaran pada usia lanjut. I yang ketujuh adalah impotensi, yaitu adanya disfungsi seksual yang bisa terjadi pada pria ataupun wanita usia lanjut. I yang kedelapan adalah imun defisiensi, yang ditandai dengan menurunnya sistem kekebalan tubuh ataupun daya tahan tubuh pada usia lanjut. I yang kesembilan adalah infeksi, yaitu meningkatnya kerentanan ataupun resiko terkena penyakit-penyakit infeksi pada usia lanjut. I yang ke-10 adalah insomnia, yaitu adanya gangguan pola tidur pada usia lanjut. I yang ke-11 adalah impecunity, yaitu adanya keterbatasan finansial ataupun kemiskinan yang juga kadang kita jumpai pada beberapa usia lanjut. I yang ke-12 adalah iatrogenik, yaitu efek negatif yang sering muncul akibat pengobatan yang tidak tepat. I yang ke-13 adalah irritable colon, yaitu gangguan pencernaan yang juga sering kita jumpai pada lansia, entah itu sembelit ataupun konstipasi ataupun sindrom iritasi usus. I yang terakhir yang ke-14 adalah isolation sosial ataupun isolasi sosial, yaitu lansia yang kadang merasa kesepian, dengan demikian mudah meningkatkan risiko terjadinya depresi. Nah, sobat lansia, bagaimana bila kita mendapatkan 14 I tersebut, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala dan komprehensif, khususnya pada dokter. Bila mana ada dokter geriatri, sebaiknya dikonsultasikan ke dokter geriatri. Tujuannya apa? Tentu yang pertama untuk mengidentifikasi adanya 14 I tersebut. Dan yang kedua, untuk manajemen penyakit-penyakit yang menyertai, yaitu penyakit akut ataupun penyakit kronik. Pastikan penyakit kronik selalu dalam kondisi stabil atau terkendali. Dan jangan lupa berikan selalu asupan gizi yang seimbang untuk memenuhi nutrisi pada usia lanjut. Dan jangan lupa juga untuk selalu aktif bergerak untuk lansia kita. Olahraga ringan tentu sesuai dengan kondisi kesehatan masing-masing lansia. Dan yang terakhir, istirahat cukup. Jaga pola tidur setidaknya 6-8 jam sehari. Dengan demikian, apabila itu kita lakukan, maka kualitas hidup pada usia lanjut akan semakin terjaga dan semakin baik. Para sobat lansia, merawat usia lanjut tidak hanya sebatas merawat fisiknya, tetapi juga merawat hatinya agar selalu dalam kondisi bahagia. Anda peduli lansia, maka cintai lansia Anda dengan sepenuh hati. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk para sobat lansia dimanapun berada. Terima kasih. Salam sehat untuk lansia kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.